Hello class 7, how are you today? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Miss Febri. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membandingkan bilangan bulat ya dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil, lebih besar dan seterusnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar operasi pada bilangan bulat. Oke, ada berapa operasi yang kamu ketahui pada bilangan bulat? Ya, hari ini kita fokusnya kepada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, simak baik ya, Nak. Oke, perhatikan dulu. Yang pertama, ada seorang anak bernama Mia. Dia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Nah, saat kenaikan kelas, ia mendapat nilai yang baik sehingga ia diberikan hadiah oleh ibu, ayah, paman, dan bibinya sebanyak 4 boneka. Jadi pertanyaannya, berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Oke ya, jadi dinyatakan dalam garis bilangan ya. Dalam bidang kartesius ini adalah garis yang mendatar. Oke. Nah, jadi pertama dia punya 3. Nah, 3 itu positif ya, Nak. Jadi kalau positif itu ke kanan karena dia bidangnya ini garisnya horizontal. Jadi kalau nanti negatif itu lawannya. Lawannya ke kanan ke kiri. Oke, sehingga awalnya dia punya boneka. Jadi dari awalnya dia titik 0, kita bergerak ke 3. Kemudian, ya kan, dia ditambah lagi bonekanya, berarti bertambah, maka ini tanda operasinya adalah ditambah positif ya, sebanyak 4. Sehingga dari posisi 3 ini maju lagi 4 langkah ya, ke kanan lagi sebanyak 4, sehingga kita peroleh di sini boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Masih sederhana ya tentunya untuk penjumlahan, apalagi kalau positif dengan positif, semua sudah paham ya nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika yang ditanya 100 dikurang 175? Nah, berarti ini operasi pengurangan ya. Dengan garis bilangan, kita lihat seperti ini. Di titik 0 awalnya 100, 100-nya positif, berarti ke kanan ya. Oke, kemudian dikurang. Tadinya arahnya ke kanan, karena ada tanda negatif, maka dia arahnya jadi berbalik ya, lawan arah. Lawan arah dari ke kanan adalah ke kiri. Oke, sehingga kita peroleh hasil dari 100 dikurang 175 adalah min 75. Oke, kita lanjut, next. Nah, bagaimana jika seperti ini? Hasil dari 4 ditambah min 7. 4 ditambah min 7. Oke, perhatikan garis bilangannya ya, nak. Miss ilustrasikan ada seorang ini ya. Dia akan melangkah 4. Karena 4 berarti melangkahnya maju. Maju sebanyak 4 langkah. Awalnya di titik 0, sehingga sekarang dia ada di titik 4 ya, di ini angka 4 ini ya, nak. Kemudian ditambah 7 langkah tapi negatif. Berarti kalau dia melangkah negatif, kalau tadi positif maju, negatif lawannya berarti mundur. Mundur sebanyak 7 langkah sehingga posisi akhirnya sekarang adalah di sini ya, negatif 3. Oke. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Coba perhatikan ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, dia percaya diri menyelam lagi deh ke dalam sebanyak 2 meter ya, di kedalaman 2 meter. Kemudian ia turun lagi ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Jadi pertanyaannya berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, jadi gini dia ya nak, kalau selisih itu dikurang. Jadi kan dia menyelamnya ke bawah, maka negatif. Negatif 2, ya kan? Dikurang dia menyelam ke kedalaman berapa nak? Ke bawah sebanyak 5 meter lagi ya. Jadi min 2 dikurang negatif 5. Min 2 dikurang min 5. Oke ya. Jadi awalnya kan dia di titik 0. Karena min 2 berarti ke kiri. Oke ya. Min 2 ke kiri. Kemudian dikurang ya. Dikurang, karena dikurang kan harusnya dia lanjut lagi berarti ke kiri kan. Tapi dikurang min, berarti tadinya udah mau lanjut ke kiri, karena jumpa lagi tanda negatif, lawannya kita lagi ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 5. Sehingga posisinya sekarang ada di mana? Di 3 ya. Oke. Jadi selisih dari kedalaman ia menyelam itu adalah 3. Oke, bisa kira-kira? Nah, jadi hati-hati ya nak dengan tanda positif dan negatifnya. Memang
kalau belum biasa jadi terlihat susah. Maka biasakanlah dirimu ya. Nah, jadi secara umum jika A sembarang bilangan bulat dan B juga sembarang bilangan bulat positif, maka bisa kita nyatakan seperti ini. A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Jadi, nak, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat itu ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Oke ya. Jadi Miss berikan tabel, nanti maksudnya apa kita lihat di akhir ya. Nah, jadi di sini ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Oke, kemudian pertama kita akan mengisi kolom A plus B, kemudian kolom B plus A, berarti ini operasi penjumlahan pada si A dan si B ya. Itu juga ini B dan A. Oke, kebalikannya ya nak. Nah, kemudian ini dia. A ditambah B ditambah C dengan yang terakhir kolom untuk A ditambah B ditambah C. Oke ya, perhatikan yang pertama A ditambah B. Perhatikan ini nak. 1 ditambah min 6. Oke, jadi kalau min boleh juga diibaratkan dengan hutang misalnya kan ya. Kamu punya 1 roti, tapi hutang kamu kemarin 6 roti. Berarti kalau kamu bayar hutang kamu itu, 1 roti tadi yang kamu miliki, berapa lagi hutang kamu nak? Iya, min 5 ya. Jadi kamu boleh pakai sele-sele dulu kalau belum bisa langsung ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau B ditambah A? Jadi sama dia ya, utangnya 6 dibayar 1. Jadi hasilnya juga sama dengan min 5. Oke, bagaimana kalau seperti ini? Kan tadi sudah ya A ditambah B itu kan hasilnya min 5. Ditambah lagi C. Oke, ini hasilnya yang ini ya nak, A ditambah B. Berarti kita tinggal menambahkan C. Artinya min 5 ditambah min 11. Utang 5 tambah lagi utang 11. Berarti berapa utangnya sekarang? Utangnya min 16. Utang 16 ya, atau min 16. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya A ditambah B ditambah C. Oke, boleh kamu kerjakan dulu di dalam kurung ya, karena berarti B ditambah C. Utang 6, utang lagi 11. Berarti utang berapa? Iya, utang 17. Kemudian 1, terus bayar utangnya 17. Berarti berapa lagi utangnya nakku? 16 gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk yang pertama A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A ya. Dengan ABC-nya ini yaitu hasilnya min 5. Kemudian A ditambah B ditambah C itu hasilnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, jadi kalau kamu lanjutkan nanti nak, ini nanti kamu coba ya, tanpa melihat ini punya Miss dulu ya nak. Kamu coba sehingga ternyata A ditambah B itu selalu hasilnya sama dengan B ditambah A. Demikian juga untuk yang ini. A ditambah B ditambah C hasilnya sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, jadi dari pengecekan yang kita lakukan ini, apa kesimpulan yang kita peroleh? Oke, ini dia ya. Pada penjumlahan bilangan bulat berlaku beberapa sifat, yaitu yang pertama, bahwa A ditambah B, ya, ini berarti operasi penjumlahan ya nak. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, ini disebut sifat komutatif. Nah, dan yang kedua, A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C yang disebut sebagai sifat asosiatif. Oke ya, bisa ya. Nah, jadi kira-kira apakah sifat ini berlaku untuk pengurangan? Nah, kamu cek ya nak ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas beberapa operasi penjumlahan dan pengurangan ya nak. Nah, sekarang giliran kamu ya. Kamu kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, Miss berikan di sini ada apa nih? Garis bilangan. Tadi contohnya sudah banyak ya dengan garis bilangan. Nah, jadi kamu nyatakan operasi yang ditunjukkan. Misalnya nanti kamu buat 2 ditambah 5 dikurang 7 gitu ya. Kemudian juga hasilnya dan tentukan hasilnya. Jadi, clue-nya ya nak, kamu lihat dulu dari yang warna merah atau panah yang paling bawah. Ya, di atas sumbu X, ini kan yang mendatar ya. Di atas garis bilangan ini panah pertama itu berwarna pink ya, pink ini ya nak ya. Kemudian baru selanjutnya ini selanjutnya gitu ya. Jadi langkahnya dari bawah ke atas. Gitu seterusnya sebanyak 3 soal kamu kerjakan di buku latihan kamu masing-masing. Oke, kemudian kirim ke WA Miss ya.
Oke, itulah tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. See you.